Dalam debat Cawapres minggu lalu diawali dengan pernyataan visi misi Cawapres dalam 4 menit. Fokus saya pada Caimin. Dia mengatakan seharusnya saya yang didebat di hari pertama. Saya pun tersentak. Maksudnya bagaimana? Dalam hati saya bertanya. Caimin berusaha menjelaskan sebuah pernyataan yang tidak jelas yang membelokkan arti makna. Harusnya saya di debat pertama. Di sini pikiran reptil bosman yang rendah itu berkata, apa lu yang seharusnya jadi capres, bukan cawapres? Jadi dia lebih memantaskan dirinya jadi capres ketimbang Anies gitu. Sehingga mengatakan seharusnya saya di debat kemarin. Dan ditutup dengan kalimat tidak jelas yang bisa diartikan keceplosan. Namun itulah aslinya seseorang ketika bawah sadarnya dalam kondisi high stake atau dalam kondisi khusus. Maka aslinya keluar di mana Caimin mengatakan seharusnya dialah yang jadi calon presiden agar bisa berbuat lebih baik. Begitu maksudnya. Ini sebuah kalimat yang tidak pas, wahai Caimin. Caimin tuh gak banget deh. Anda sudah alhamdulillah jadi nomor 2. Bermainlah di peran Anda tersebut. Maaf loh ya, ini pendapat pribadi yang merasa hati ini tidak nyaman pada kalimat Anda seharusnya saya yang nomor 1 jadi presiden di debat di hari pertama. Caimin, itu kamu melunturkan pendapat pribadi saya akan calon nomor 1 itu. Maaf ya, sekali lagi maaf. Oke lah, kita fokus pada debat Cawapres di mana dalam akhir debat biasa bosman selalu minta tim sosmed untuk melakukan polling siapa yang menguasai masalah atau siapa yang menguasai debat tersebut. Di sini memang bosman selalu kalau mau komentar tentang politik di Indonesia harus menyertakan hasil polling agar netral. Kalau berita luar negeri, berita geopolitik, bosman gak peduli karena data kita valid A1. Tapi dalam politik dalam negeri, karena perpolitikan Indonesia itu orangnya emosional semua, sebaiknya pakai data. Dalam fakta data di sosmed follower yang sering memantau bosman, 56-80% adalah pendukung 01. Jadi dalam keputusan agar tidak emosional, maka kita selalu buat polling. Tujuannya untuk mengecek fakta data. Kita sudah 3 kali melakukan polling atas komunitas bosman di sosial media dan confirm 65% memilih 01. Dalam polling setelah capres, di sini kita polling di komunitas bosman itu ingin membuktikan komunitasnya rasional atau emosional. Kemarin dalam hasil polling Cawapres, hasilnya sangat mengejutkan dan saya pun sangat suka karena ternyata walaupun 65% adalah pendukung 01, sekali lagi ternyata hasil polling menyatakan Gibran menguasai atau mendapatkan penampilan terbaik mengalahkan Caimin dan Mahfud. Ini membuktikan pilihan mungkin tetap nomor 1 namun di dalam menilai komunitas bosman ternyata sangat rasional. Terima kasih untuk itu. Kalau yang perform bagus ya Gibran, maka bilang Gibran yang bagus. Kalau Profesor Mahfud yang bagus ya bilang Mahfud. Kita kupas sedikit lebih dalam lagi tentang debat Cawapres kemarin. Gibran dinilai oleh komunitas bosman tampil baik hingga bisa mengimbangi bahkan mengalahkan Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Mahfud MD. Padahal sebelumnya banyak yang memprediksi Gibran bakal dihabisi Caimin dan Profesor Mahfud pada momen debat Cawapres yang berlangsung. Tetapi pada saat debat Cawapres berlangsung, Gibran mampu keluar dari tekanan bahkan terkesan lebih ofensif dibandingkan Caimin dan Profesor Mahfud. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Adakah hal yang menyandera Caimin dan Profesor Mahfud hingga berhati-hati dalam menyampaikan respon kala berdebat dengan Gibran? Atau karena mereka berdua, Caimin dan Mahfud dari kalangan santri, keduanya mempertahankan budaya feodalisme? Feodalisme adalah hasil rekaman di pikiran bawah sadar seseorang. Misalnya akan adanya terah dinasti di pesantren atau terah di dinasti kerajaan hingga anak raja atau anak kiai derajatnya itu lebih tinggi. Jadi segan berhadapan dengan mereka yang derajatnya lebih tinggi. Itulah jiwa feodal. Serangan Gibran ke Caimin itu malah jadi lebih santai. Misalnya dia berkata, baik terima kasih kepada Gus Muhaimin. Ini adalah ketua umum dari PKB. Saya yakin sekaligus Pak Muhaimin sadar sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Caimin belak-belakan mengaku tidak paham. Yang dijawab Gibran selanjutnya, mohon maaf kalau pernyataan agak sulit ya Gus. Terima kasih. Ini adalah trik menjatuhkan lawan di depan publik dengan istilah sengaja dipotong agar lawan bicara tidak paham dan ini memang terlihat nakal. Namun
berhasil menjatuhkan lawan, dalam hal ini berhasil menjatuhkan Caimin. Selanjutnya Gibran memberikan pertanyaan tajam terhadap Profesor Mahfud, pernyataan terkait regulasi teknologi carbon capture dan storage. Kendati Profesor Mahfud telah menjawab, tapi Gibran merasa jawaban itu sama sekali nggak nyambung. Simpel sekali Pak, pertanyaan saya mohon dijawab dan dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan. Nggak perlu ngambang-ngambang kemana-mana Pak. Gibran menyerang dan mendapatkan respon jawaban akademisi dari Profesor Mahfud yang bisa diartikan banyak orang awam nggak ngerti. Gibran di atas angin jadinya. Saya kemudian setuju dengan komentar Bro Rocky Gerung. Debat Cawapres kali ini justru diumpamakan seperti sosok dua kusir dokar di sebuah istana yang hendak melawan sang pangeran bocil dan gagal. Jadi bisa disimpulkan Gibran memenangkan debat Cawapres tersebut karena pertama Gibran memiliki persiapan lebih matang dibandingkan Caimin dan Profesor Mahfud. Kedua, Caimin dan Profesor Mahfud agak sungkan menghadapi Gibran yang notabene anak presiden. Caimin dan Mahfud tidak berani menyerang Gibran secara frontal karena ada beban mental feodalisme. Buktinya pertanyaan yang dilontarkan oleh Caimin dan Profesor Mahfud ke Gibran terkesan hanya basa-basi. Mereka tidak bisa menyerang Gibran secara frontal karena Gibran itu anak raja. Jadi mereka hanya basa-basi. Di sisi lain, Caimin dan Profesor Mahfud tidak terlalu paham persoalan ekonomi, tapi mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Jadi jawabannya berbelit-belit. Sahabat, bagi kita nikmati saja panggung sandiwaranya. Seru kok. Yang jelas tidak akan berpengaruh pada kantong kita. Tetap kita harus cari makan dengan kerja keras, keringetan, siapapun yang jadi presidennya kemarin atau nanti. Peace.